Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sukacita dan damai sejahtera Allah kiranya terus melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kembali kami mau duduk diam di hadapan Bapa. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, berbicaralah kepada kami, sampaikan isi hati-Mu ya Allah. Roh Kudus buat kami mengerti, lalu kami mau hidup. Kami mau tinggal di dalam firman-Mu senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bacakan kebenaran firman Tuhan Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini jelas sekali bagi kita semua, di mana firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita harus berusaha untuk hidup damai dengan semua orang. Hidup damai dengan semua orang artinya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita sudah tidak boleh lagi hidup dalam kebencian, sudah tidak boleh lagi hidup di dalam pertengkaran, sudah tidak boleh lagi hidup di dalam perselisihan, sudah tidak boleh lagi hidup di dalam amarah yang tidak terkontrol. Nah saudara, ingat baik, perselisihan, pertengkaran, semuanya itu akan melahirkan kebencian, dendam, ya, bahkan sampai kepada kepahitan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak menginginkan kita hidup dengan cara hidup seperti ini. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan kita harus berusaha untuk hidup damai dengan semua orang. Bukan hanya itu saja, lebih daripada itu saudaraku, yang Tuhan mau kita harus berjuang, kita harus mengejar kekudusan hidup. Kenapa? Sebab seperti yang firman Tuhan katakan, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu, kalau kita sadar bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus kita sudah menerima keselamatan, maka kita harus berjuang untuk tetap menjaga keselamatan itu dengan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan seperti yang dikatakan tadi. Kalau kita tidak berjuang untuk tetap tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan, kita tidak menjaga keselamatan yang merupakan anugerah Allah itu, yang merupakan kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita, maka sebenarnya kita sedang menyia-nyiakan keselamatan itu. Saudara, kalau kita tidak hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita tidak mau berdamai dengan orang lain, kita tidak mau tinggal di dalam kesucian kekudusan Allah, saya mau katakan, kita sedang berkhianat kepada Tuhan. Kita sedang tidak menghargai pengorbanan Kristus yang telah menebus kita dengan darahnya yang kudus. Saudaraku, berjuang untuk menjaga keselamatan itu tidak ada cara lain selain kita harus benar-benar bertekad untuk hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran Allah. Jadi dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, kita harus memperhatikan seluruh cara hidup kita supaya ada di dalam kesucian kekudusan Allah. Tidak boleh tidak. Itulah kenapa selalu saya ingatkan, ingat baik saudaraku, firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sekali lagi saya harus mengingatkan saudara, Allah itu ada pada tatanannya.
Allah tidak bisa melanggar tatanannya sebagai Allah yang adil, sebagai Allah yang kudus, di mana Allah tidak bisa menyatu dengan segala sesuatu yang tidak kudus. Roma 12 ayatnya yang pertama, firman Tuhan katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara perhatikan baik, sejalan dengan kebenaran di dalam Roma 12 ayat yang pertama tadi, firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi saudaraku, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kesucian dan kekudusan hidup itu adalah standar kehidupan yang harus kita capai. Karena apa? Karena kita dipanggil oleh Allah untuk mengambil bagian di dalam kodrat ilahi atau hidup di dalam kesucian dan kekudusan Allah. Nah saudaraku, ini adalah persoalan hidup yang utama yang harus kita bereskan lebih daripada persoalan hidup apapun. Kenapa demikian? Karena firman Tuhan katakan, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Artinya, kalau pada akhirnya Tuhan menemukan kita di balik kematian nanti, kita tidak ada di dalam kesucian dan kekudusan hidup, itu artinya kita tidak serupa dengan Tuhan Yesus. Kita berbeda dengan Tuhan Yesus. Nah, kalau hidup kita berbeda, kita tidak akan mungkin diterima di dalam kerajaan Allah. Itulah kenapa firman Tuhan katakan, tidak seorang pun akan melihat Allah. Artinya pada akhirnya orang yang tidak tinggal di dalam kesucian kekudusan Allah akan terbuang ke dalam kebinasaan kekal, akan terbuang ke dalam lautan api. Saya tidak sedang menakut-nakuti saudara, tetapi ini adalah kebenaran firman Tuhan. Saya hanya mengingatkan kita semua, saya mengingatkan saudara, saya juga mengingatkan diri saya, bahwa kekudusan hidup adalah harga yang harus kita bayar ketika kita masih hidup di dunia ini sebagai orang percaya. Kita harus berjuang untuk mencapai kekudusan hidup, supaya kehidupan kita ditemukan berkenan di hadapan Allah. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Allah Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami selalu disadarkan bahwa selama kami masih hidup di dunia ini, kami harus benar-benar berjuang untuk tetap ada dalam kesucian, untuk tetap ada dalam kekudusan, untuk tetap ada di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Supaya pada akhirnya kehidupan kami dari hari lepas hari boleh ditemukan berkenan di hadapan Bapa di sorga. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang menegur kami, yang mengingatkan kami. Dan kami harus berkata, kami tidak memiliki pilihan yang lain yang lebih baik daripada ini, selain kami mau memilih untuk menjaga hati dan pikiran kami, menjaga sikap hidup kami, menjaga tindakan kami, menjaga seluruh perbuatan hidup kami, bahkan seluruh aspek hidup kami, supaya tetap ada di dalam kesucian dan kekudusan-Mu ya Bapa, supaya semakin hari hidup kami semakin dimurnikan, semakin hari hidup kami semakin menjadi serupa dengan Kristus, supaya pada akhirnya kami boleh mencapai kesempurnaan hidup seperti yang Bapa kehendaki, yaitu sempurna seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur untuk kebenaran firman yang sudah memberkati kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.